Sahabat channel YouTube Pengobatan Sumber Dari Ilahi, pasien yang kita obati ini adalah pasien yang disantet karena dendam yang sangat memuncak. Selamat malam Bapak, saya senang berjumpa dengan Anda pada malam hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu pengantar. Terima kasih juga atas kepercayaan Bapak Ibu semua yang hadir pada kesempatan kali ini, atas kepercayaannya terhadap pengobatan sumber dari ilahi sebagai alternatif pengobatan Bapak. Baik Bapak, kalau boleh saya tahu, apakah Bapak sebelum datang ke sini berobat di mana saja? Pak sudah pernah ke dokter? Sudah. Hasilnya bagaimana Pak? Ke Siloam juga sudah? Rumah sakit umum sudah? Sudah, tapi belum ada reaksi Pak ya. Baik. Yang selanjutnya saya ingin tahu, apakah sebelum datang ke sini Bapak pernah ke dukun dan diberi air dari dukun atau semacam jimat lainnya? Ada. Saya berharap itu semua nanti dibuang, karena pengobatan kami adalah pengobatan yang mengandalkan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak bisa mengobati orang, saya tidak bisa menyembuhkan orang. Yang bisa menyembuhkan Allah, hanya Allah. Oleh karena itu, hanya lewat doa, kedasatan doa kita pada malam hari ini, mudah-mudahan Allah mengizinkan saya untuk mencabut penyakit yang Bapak derita. Pesan saya tadi itu, Bapak harus ingat, jimat dan air dukun atau apapun bentuknya harus dibuang, sehingga penyembuhan Bapak secara total dan tidak karena mantra, tetapi karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Pak. Kejujuran Bapak saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya, mari kita mulai pengobatan ini. Kita berdoa bersama. Yang datang atau yang menyaksikan, marilah kita berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mencabut penyakit yang Bapak derita ini. Allahumma amin. Wahai bangsa jin, setan, santet, sihir, dan guna-guna yang ada dalam tubuhnya Bapak ini, saya perintahkan sekarang untuk keluar. Jika kalian tidak keluar juga dan bertahan dalam tubuhnya Bapak ini, maka saya tidak akan segan-segan untuk melawan dan mengelumuarmu, mengembalikanmu kepada siapa yang menyuruh, atau karena kalian masuk sendiri, saya akan paksa kembalikan ke alam. Jangan coba mengganggu kami, atau jangan masuk ke dalam diri kami. Saya kasih waktu 1 menit untuk keluar. Bila kalian bertahan juga dalam tubuhnya Bapak ini, maka saya akan membacakan ayat pembekalmu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma alqaw qala Musa ma jitum bisyir innallaha sayubtiluh. Inna Allah la yuslihu amalal mufsidin. Falamma alqaw qala Musa ma jitum bisyir inna Allah sayubtiluh. Inna Allah la yuslihu amalal mufsidin. Falamma alqaw qala Musa ma jitum bisyir inna Allah sayubtiluh. Inna Allah la yuslihu amalal mufsidin. Falamma alqaw qala Musa ma jitum bisyir inna Allah la yuslihu amalal mufsidin. Falamma alqaw qala Musa ma jitum bisyir inna Allah la yuslihu amalal mufsidin.
فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. Sadaqallahul Azim. Wahai jin, saya tahu tempat masukmu di jari kaki kiri Bapak ini. Engkau tidak berkeluar juga, maka saya pun mulai melakukan penyerangan. Saya telah menyuruhmu baik-baik untuk keluar, maka sekarang giliran saya untuk menyerangmu, dan tidak akan saya sisakan sedikit pun. Saya akan paksakan kalian untuk kembali ke alammu masing-masing. Bila penyihir yang menyuruhmu, kembalilah ke siapa yang menyuruhmu. Bila kau masuk sendiri di jari ini, ke saya pun akan mengembalikanmu secara paksa. Kembalilah dan keluar. Bapak marhumi pegang ini. Di sini tempat dia masuk. Kita kunci tempat ini. Nanti saya akan pindah ke belakang. Bapak, di sini tempat dia menetap sesaat. Di kepala, di pundak Bapak ini. Sekarang saya mulai mengeluarkannya. Saya membedah bagian belakang ini agar dia bisa secepatnya menyerah dan keluar. Jika tidak keluar juga, maka saya akan bacakan ayat pengusiran kembali. Walamma alqaw qala Musa ma jitum bisyir innallaha sayubtiluh innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Supaya Bapak tahu dan para pengantar tahu bahwa yang buat ini adalah keluarga sendiri. Itulah resikonya kalau keluarga sendiri itu dia sulit menyebutkan identitasnya pribadi atau teman dekatnya Bapak ini, sehingga tidak heran dia diam dan tidak mau menyebutkan namanya. Yang jelas dia pasti menderita kepanasan dan sakit seperti yang dirasakan oleh Bapak ini. Percayalah, Allah tidak akan membiarkan orang seperti ini. Saya berpesan kepada Bapak dan kepada keluarga yang menghantar untuk jangan dendam, jangan juga emosional. Kalaupun nanti Bapak ini sembuh, kita hanya mendoakan kepada orang yang buat itu untuk kembalilah ke jalan yang benar. Jangan coba menyakiti orang, karena menyakiti orang adalah perbuatan yang dosa. Dan percayalah, Allah akan membalas perbuatannya sesuai tingkatannya. Maka nanti air ini diusap. Di mana rasa sakit Bapak itu diusap 3 kali, terus yang ketiga ditepok. Seperti itu pengobatannya, dan alhamdulillah rasanya penyihir atau jin ini sudah menyerah dan keluar. Kita tunggu reaksinya setelah ini nanti. Ini saya coba tes lagi. Tempat dia masuk tadi sudah tidak ada rasa sakit lagi dan tidak ada rasa panas. Ini menandakan bahwa jin yang disuruh penyihir tadi sudah keluar. Kita lihat bagaimana Bapak ada rasa sakit? Tidak ya. Jadi jinnya sudah keluar. Tinggal nanti kita akan membersihkan bekas-bekas tinggal di dalam sehingga tidak mudah untuk masuk kembali. Pengobatannya hanya dengan menggunakan daun bidara dan garam. Kalau memang ada rezeki dicampur dengan minyak zaitun. Nanti saya kasih tahu caranya Pak ya. Yang di perut itu
nanti bekasnya juga kita bersihkan, di pinggang, di pundak juga, semua akan dibersihkan. Karena kalau tidak dibersihkan, dia mudah masuk kembali. Walaupun jinnya bukan disuruh penyihir, tapi karena ada bekas maka dia masuk ke tempat itu. Jadi supaya Bapak pasien juga tahu dan para pengantar semua tahu bahwa penyihir ini belum profesional, sehingga dia mudah menyerah dan mau keluar. Sehingga harapan kita tidak hanya keluar, namun dia juga harus menyadari bahwa apa yang dibuatnya itu sangat berdosa. Bapak tidak boleh dendam, dan pasti lambat laun Bapak tahu siapa orang itu sebenarnya. Maka berdoalah sehingga kaki tempat masuknya itu tidak akan dia masuk kembali. Sehingga harapan saya, keluarga Bapak juga dan semuanya, untuk tidak mudah untuk menyakiti orang lain. Jadi saya berpesan sekali lagi, tolong jangan menggunakan jimat atau dukun kembali demi kesembuhan Bapak dan demi ketenangan keluarga Bapak. Karena kalau itu ada, maka itu bisa dijadikan rumah tempat mereka tinggal, sehingga dengan mudahnya masuk ke dalam tubuh kita. Tidak hanya Bapak, bisa juga anak Bapak, keluarga istri dan keluarga Bapak, sehingga mudah untuk mereka sakiti. Karena itulah sebabnya saya menyarankan atau syarat pengobatan kami, buang dulu semua itu ya, buang dulu, sehingga datang ke tempat pengobatan sumber ilahi benar-benar kita hanya mengandalkan atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu harapan saya. Dan kaki Bapak itu yang dimasuki setan, tolong ditaruh dengan daun bidara sama minyak zaitun, sehingga dia tidak akan masuk kembali dan dia terkunci untuk masuk ke kaki Bapak lagi.